Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Wijaya dengan NIM 23010120140233. Di sini saya akan membuat tugas video yaitu tentang budidaya aneka ternak unggas, yaitu meliputi merpati dan juga meliputi burung walet. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang burung walet. Setelah itu saya akan bahas tentang burung merpati. Ayo simak baik-baik. Yaitu sekarang dari soal nomor 1 tentang burung walet, yaitu buatlah kalkulasi jumlah populasi dan siklus panen ideal untuk mempersiapkan target produksi 2 kilo sarang walet per tahun. Asumsi per sarang adalah 3 gram. Dari yang saya ketahui Pak tentang burung walet, sepengetahuan saya sendiri yang pernah saya kunjungi di daerah Lamongan, Jawa Timur, itu yang pernah saya kunjungi, dia per bulan itu bisa mencapai panen sampai 50 kilo. Kalau berarti kalau per tahun itu 12 bulan itu perkiraan 600 kilo Pak. Jadi kalau untuk harga dia jual per 15 gram. Harga per 15 gramnya itu 300.000. Jadi kalau 1 gramnya itu mungkin lebih murah mungkin sepengetahuan saya itu sih tentang burung walet Pak. Untuk soal nomor kedua, yaitu berikan penjelasan tentang isu spesifik terkait sarang walet dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi untuk sarang burung walet ini itu dia menyarang seperti di gedung-gedung. Kayak misalkan kita tempuhnya gedung kosong dan itu perkiraan perkotakannya itu ada bolong-bolongannya, itu bolong-bolongan kotak. Biasanya sering dijumpai burung walet pada nyarang di situ. Dan tekstur untuk bentuk sarang waletnya itu kotak seperti mangkok. Dia tidak sebesar ini tapi melainkan sebesar tangan kita lah. Kalau sarang burung walet itu mangkok, dan nyarangnya itu dia nempel di tembok, di kayak di sela-sela ujung tembok, dia di ujung-ujung gitu sarangnya. Jadi dia menempel di ujung-ujung tembok, kayak di sudut-sudut tembok itu. Itu mungkin perkiraan saya, itu emang yang pernah saya lihat di ujung-ujung tembok ujung burung sarang waletnya. Dan untuk mengatasinya kita ambil kadang pas lagi panen kita ambil. Jadi kita ambil tuh satu-satu yang sudah tidak bertelur, yang sarang udah berbekas kita ambilin, dan setelah itu baru kita dengan cara pembersihannya. Untuk soal nomor 3, yaitu buatlah SWOT analisis usaha budidaya atau pengolahan sarang walet sesuai lokasi survei Anda. Yang pernah saya survei atau saya kunjungi yaitu di Lamongan, Jawa Timur pas saya kelas 1 SMA. Untuk pemeliharaannya itu dia nyarangnya seperti di satu gedung kosong, dan isinya cuma khusus burung walet, dan ada kotak-kotak bolongan itu untuk dia keluar masuk. Dan untuk nyarangnya itu, persarangannya itu dia ada di pojok sudut-sudut rumah, dan juga dia membuatnya itu dari air liurnya, itu air liur si burung merpati, burung ini walet itu. Dan kemudian dia nyarang dari air liurnya itu, dia dari lembek sampai dia mengeras gitu. Dan juga kalau masa panennya itu dia kalau sesudah dia menelur, menetas anaknya, nah maka dari sisa sarangnya itu yang telah misalkan diambil, setelah itu dibersihkan, dan maka dari itu dia akan membuat sarang baru. Mungkin sepengetahuan saya begitu untuk budidaya burung walet. Untuk dia kalau bertelur, saya kurang tahu sistemnya, dan jadi untuk panennya itu dia lumayan banyak sih. Per kilo itu untuk panen per bulan itu bisa mencapai 50 kilo. Kalau setahun itu bisa mencapai 600 kilo per tahun. Kalau untuk harga dia jual 15 gram per 15 gram. 15 gramnya itu sekitar perkiraan 300.000. Berarti kalau 1 gramnya itu berarti lebih murah. Kalau 15 per 15 gram berarti 600.000. Mungkin itu saja yang saya ketahui dari burung walet. Mungkin mohon maaf bila tidak ada yang diketahui lagi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih. Jadi yang akan saya bahas yaitu budidaya merpati. Dari nomor 1, terkait dengan manajemen pemberian pakan, berikan penjelasan cara optimasi produksi crop milk induk merpati yang sedang mengasuh anak. Nah, dari si indukannya ini, dari itu kita harus memberi pakan yang menurutnya kita banyak gitu untuk si ibunya ini, dan nanti dari si ibunya ini dia akan memberi ke anakannya dengan cara apa? Dengan cara melolosnya dari si ibunya ini dengan ke si anak ini. Anak ini nggak akan bisa makan sendiri dikarenakan anaknya ini masih kecil. Nah, jadi dari anaknya ini makan dari mulutnya si ibunya ini dengan cara dilolohin, atau dari mulut ibunya dan ke mulut anaknya gitu. Karena kan anaknya masih kecil, jadi tidak bisa makan sendiri, jadi dari makan si ibunya. Kalau ibunya tidak dikasih makan atau makan sendiri, otomatis makannya akan sedikit, dan juga nanti akan makan ke anaknya juga pasti bakalan sedikit. Nah, jadi kita harus memberi pakan lumayan banyak ke ibunya. Nanti dari isi ibunya ini bahkan kita kasih ke anaknya. Mungkin begitu, seperti itu. Baik, dari soal yang nomor kedua, yaitu ada berdasarkan siklus hidup merpati king pigeon, buatlah kalkulasi. Nah, jadi yang saya ketahui tentang merpati king pigeon itu ialah burung merpati yang badannya besar. Jadi burung merpati king pigeon ini adalah salah satu burung khas yang bagus dan juga menarik gitu. Jadi burung merpati king
king pigeon ini adalah burung merpati yang mahal menurut saya. Dikarenakan kalau emang untuk dijadikan untuk lomba atau kontes, mungkin tidak terlalu cepat atau tidak terlalu bagus, maksudnya terbangnya nggak terlalu tinggi gitu. Karena kan burung kalau terlalu besar badan, kalau burung merpati itu tidak bagus. Jadi kalau untuk lomba ya sedanglah badannya. Jadi untuk pemeliharaan king pigeon ini kita harus teratur merawatnya, dari seperti dari pakannya banyak, dan juga dari vitaminnya, dari jamunya, pilnya, itu kita harus makannya harus sesuai seperti jagungnya gitu. Nah, cara pemeliharaan ini cukup mudah sih. Dan jadi kalau untuk tempat kandang burung king pigeon ini, pasti kandang lumayan besar, dikarenakan dia kalau sudah bersarang atau bertelur, itu tempat sarangnya itu, telurnya itu lumayan besar, lumayan gede dibanding burung-burung merpati yang lainnya. Karena king pigeon ini adalah salah satu burung merpati besar. Jadi kalau kita untuk mengkawinkan burung merpati king pigeon ini, jadi kita harus jangan dicampur dengan persilangan burung lain. Nanti hasilnya nggak akan bagus. Jadi kalau hasilnya mau akan bagus, yaitu harus dengan burung king pigeon dan burung king pigeon. Otomatis dengan indukan ini yang besar, dan juga dari indukan dan pejantan ini juga harus besar, maka akan menimbulkan juga anak yang besar yang bagus. Untuk harga burung merpati king pigeon ini sesuai biasanya dengan dari bulunya. Kalau bulunya bagus, dia harganya juga lumayan bagus. Perkiraan di atas 1 juta sampai 1,5 juta itu burung king pigeon. Dan juga dia kalau bertelur, kadang telurnya 2, tapi itu nggak otomatis dia bakal menetas dua-duanya sih. Mungkin salah satu. Tapi kalau yang menetas 2 itu bagus. Kebanyakan burung king pigeon ini menetas 2 telur, cuma 1 anak yang menetas gitu. Jadi kita harus benar-benar merawat burung merpati king pigeon ini dengan sebisa kita. Pengerawatannya juga harus bagus, dan juga kandangnya juga harus besar. Dan tempat perkandangannya ini juga jangan yang sempit. Harus ada misalkan kayak lapangan tidak terlalu besar, tapi menurut pandangan kita lumayan besar gitu untuk pas burung merpati king pigeon ini. Mungkin sepengetahuan saya untuk kalkulasi king pigeon ini seperti itu. Dan untuk soal nomor 4, yaitu di sini ada buatlah SWOT analisis usaha budidaya merpati sesuai lokasi survei Anda. Yang sudah saya survei dan saya sudah telusuri dan saya kunjungi, yaitu tentang budidaya merpati lokasi yang sudah saya survei, yaitu dia memelihara burung merpati karang dan juga merpati pigeon, tetapi dia memeliharaannya dengan persilangan gitu, perkawinan persilangan antara burung merpati pigeon dan merpati karang. Jadi anak yang dihasilkan itu dicampur. Jadi ada yang ibaratnya gimana ya? Ibaratnya blasteran antara burung merpati pigeon dan burung merpati karang. Dan untuk tempat pemeliharaannya juga cukup bagus. Jadi dia di samping rumahnya itu dia ada kotak, itu tanah kosong, dan di sampingnya juga ada rumah. Jadi tempatnya pas tengah-tengah, dan di atasnya itu juga sudah ditutupi dengan bajaringan. Bajaringan itu seperti galvalum atau besi. Nah, itu juga pemeliharaannya bagus. Dan kandangnya juga itu ada 5 kandang, gede-gede semua. Kandang satu yang sini belakang, kiri kanan ada komplit, dan juga pemeliharaannya juga cukup bagus kok. Tapi yang untuk limbahnya itu tidak dirawat sama sekali. Jadi dia untuk pemeliharaannya limbahnya jarang dibersihkan. Maka itu kalau tidak dibersihkan, maka akan menyebabkan penularan atau penyakit kepada burung merpati itu tersebut. Untuk yang dipelihara dari yang saya sudah telusuri atau saya survei, itu dia memelihara burung balap untuk dijadikan balap. Nah, dan di situ juga telah lengkap, sudah ada dongdang burungnya untuk melepas burung, dongdang yang besarnya juga ada untuk membawa burung, atau misalkan dia buat kontes itu burung balap. Nah, jadi tempat yang sudah saya survei lokasinya itu cukup bagus. Kekurangannya itu ya cuma satu sih, limbahnya itu, limbah kotoran atau tai burungnya itu tidak terawat, maksudnya di mana-mana tidak dibersihkan. Dan juga pemberian pakannya juga bagus, teratur, dan juga kadang ada bekas sisa-sisa pakan langsung dikasih ke burungnya. Mungkin kelebihannya itu bagus sih untuk burung balap, dan juga kelebihannya banyak sih. Burungnya juga tidak ada yang sakit kok, lengkap dan juga bagus-bagus. Bulu-bulunya juga teratur, bersih, tidak ada yang sakit juga, karena kondisi tempatnya juga lumayan bagus sih. Cuma yang kurang itu tainya itu, tapi lumayan tinggi sih jarak antara kandang sama bawahnya itu, bawah tanahnya. Jadi kandangnya lumayan tinggi sih dari bawah. Jadi kalau hujan itu kan kadang menyemprot ke kotorannya, jadi kotorannya nggak bakalan nempel kandang, jadi lumayan tinggi lah jaraknya, jadi tidak akan terkena penyakit. Mungkin itu saja yang saya ketahui. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, bila ada yang salah tolong dimaafkan atau dibetulkan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.